Halo guys, selamat datang di Rush Cinema. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Angel Has Fallen. Film ini menceritakan tentang seorang agen rahasia penjaga keamanan Presiden Amerika Serikat yang berusaha menyelamatkan nama baiknya setelah difitnah sebagai pelaku penyerangan Presiden Amerika Serikat. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. This ain't good, man. Call it in. Film diawali dengan seorang agen dinas rahasia keamanan Presiden Amerika Serikat yang bernama Mike Benning sedang melakukan latihan militer di sebuah tempat perusahaan militer swasta yang bernama Salient Global Virginia. Target third floor, south corridor. Mike hampir saja berhasil menyelesaikan latihannya tersebut, namun harus gagal karena ditembak oleh Wade Jennings. Wade ini adalah mantan komandan Army Ranger, sekaligus pemilik perusahaan Salient Global Virginia. Wade sangat kagum dengan Mike karena belum ada yang berhasil melakukan latihan seperti kemampuan yang dimiliki Mike. So where the hell did you find this place anyway? Lalu terlihat salah satu anak buah Wade yang bernama Bruno terlihat marah kepada Mike karena saat latihan Mike menendangnya dengan sungguhan. Sambil berjalan kaki, Wade mengatakan kepada Mike bahwa kabarnya Mike akan menggantikan posisi David Gentry sebagai Direktur Dinas Rahasia Keamanan Presiden. Dan Wade ingin agar Mike dan anak buahnya nanti bisa latihan di sana karena bisnisnya tersebut mulai sepi. Let me see what I can do. All right, buddy. Thanks, Mike. Saat Mike tiba di rumahnya, istrinya yang bernama Leah sudah menunggunya di kamar. Lalu Mike berbincang-bincang sebentar dengan Leah. Pretty soon we're gonna have you around here too, more, right? Kemudian dia mengganti pakaiannya, dan setelah itu Mike secara diam-diam pergi ke dokter untuk memeriksa penyakit yang dia derita. Ternyata Mike menderita penyakit migrain, insomnia, dan sakit punggung akibat kecelakaan yang dia alami. Cerita berpindah ke Gedung Putih. Terlihat Mike dan Direktur Dinas Rahasia Keamanan Presiden yang bernama David Gentry sedang mengawal Presiden yang bernama Alan Trumbull untuk melakukan jumpa pers. Di dalam jumpa pers tersebut, Trumbull menjawab semua pertanyaan wartawan kecuali satu pertanyaan, yaitu tentang kebijakannya mengenai perluasan perusahaan swasta untuk memperkuat pasukan Amerika. Mendengar pertanyaan tersebut, Trumbull langsung menghentikan acara jumpa pers tersebut. Trumbull lalu melakukan rapat dengan wakil presiden yang bernama Martin Kirby dan anggota yang lain untuk membahas siapa yang membocorkan kebijakannya tersebut, tetapi tidak ada satupun yang mengaku. Beberapa hari kemudian, Wade datang berkunjung ke rumah Mike. Lalu mereka berdua pun menceritakan kehidupan militernya kepada istri dan anaknya Mike. Setelah itu, Mike dan Wade berbincang-bincang di halaman belakang rumah. Mereka berdua membicarakan kehidupan mereka sewaktu muda ketika masih menjalani kehidupan militer dan belum siap meninggalkannya karena tidak ingin kerja di dalam ruangan. Keesokan harinya, Mike berpamitan dengan istri dan anaknya untuk pergi bekerja. Beberapa jam kemudian, terlihat Presiden Trumbull sedang memancing di Danau Queens, Virginia yang dijaga ketat oleh pasukan keamanannya. Di situ terlihat Trumbull dijaga oleh Mike. Lalu Trumbull memilih Mike untuk menjadi Direktur Dinas Rahasia Keamanan Presiden. Beberapa saat kemudian, penyakit Mike kambuh, tetapi dia tidak mau memberitahu masalah penyakitnya tersebut kepada Trumbull. Melihat kondisi Mike yang kurang sehat, Trumbull memerintahkan Mike untuk menyuruh anggota yang lain menggantikannya. Dan di sisi lain, tidak jauh dari tempat tersebut, terlihat sekelompok orang sedang mempersiapkan senjata.
Mereka lalu meluncurkan drone mirip kelelawar yang sangat banyak. I got you. Sekelompok orang yang melakukan serangan tersebut pun sengaja meninggalkan jejak di sana. Setibanya di rumah sakit, Trumbull dan Mike dalam keadaan tak sadarkan diri. Wakil Presiden Kirby lalu datang melihat keadaan presiden yang terbaring koma. How is he? It's a waiting game. Setelah itu, hakim lalu mengambil sumpah Kirby untuk mengangkatnya menjadi Presiden Amerika Serikat sementara. Lalu di tempat kejadian, tim FBI yang dipimpin Helen Thompson lalu mendatangi danau tempat lokasi kejadian. Dan di situ salah satu rekan Helen yang bernama Ramirez mendapati info bahwa polisi menemukan mobil van berisi peralatan elektronik semacam senjata peluncur 1 mil di utara. Helen pun meminta Ramirez untuk mengamankan tempat tersebut. Di lain tempat, Leah dan anaknya lalu datang ke rumah sakit untuk menemui Mike. Setelah sadar, Mike melihat tangannya diborgol. Dia pun merasa heran. Kemudian, agen Helen menginterogasi Mike. Helen menjelaskan kalau presiden sedang koma dan semua pasukan penjaga keamanan presiden tewas dalam serangan tersebut kecuali Mike. Di situ Mike ingin bertemu dengan presiden, namun Helen menolaknya. Dan Helen mendapati bukti kalau DNA Mike berupa potongan rambutnya, sel kulit, berada di mobil van yang mereka temukan 1 mil dari lokasi tersebut. Juga menemukan residu peledak yang sama di garasi milik Mike, serta folder enkripsi yang berisi peta rahasia dan jadwal perjalanan di danau milik dinas rahasia. Dan peta tersebut hanya Mike lah yang mengetahuinya. Helen juga menjelaskan kalau peluncuran drone tersebut dilakukan secara otomatis dan sistem pengenalan wajah yang menyasar Presiden Amerika Serikat dan juga anggota keamanan yang lainnya kecuali Mike. Helen juga menginterogasi Leah. Helen bertanya mengenai uang $10 juta di rekening luar negeri milik Mike, serta kunjungan Mike ke 4 dokter berbeda, dan Mike membayarnya dengan tunai. Namun Leah tidak mengetahuinya. Leah lalu berkata Mike akan menjadi direktur dinas rahasia. Helen menjawab kalau itu adalah akhir karir Mike dan akan mencari upah besar untuk keluarganya, dan pasti ada yang mengupahnya. Dan Helen berkata kalau Leah membantu menemukan orang tersebut, Mike bisa ditolong. My husband is a good man. Setelah Mike merasa baikan, dia lalu dipindahkan menuju lokasi penahanan. Saat di tengah perjalanan, tiba-tiba mobil rombongan polisi yang membawa Mike mendadak mati mesin. This ain't good, man. Call it in. Ketika sedang dalam perjalanan, di dalam mobil, Mike langsung menghajar orang-orang tersebut. Setelah semuanya sudah berhasil dia habisi, Mike melihat satu persatu wajah orang tersebut. Dan ternyata orang-orang itu adalah Bruno dan anak buah Wade yang lain saat melakukan latihan di Salient Global, Virginia. Mike pun tahu kalau orang yang menjebaknya adalah Wade. Kemudian Mike mengambil perlengkapan senjata Bruno. Di lain sisi, tim FBI melihat berita di televisi mengenai penyergapan yang baru saja terjadi dari markasnya dan mendapat info bahwa Mike kabur dari sana. Helen lalu menyuruh anak buahnya melakukan pencarian. Di situ salah satu anak buah Helen memberitahunya kalau timnya menemukan mobil penuh darah dekat area penyergapan. Lalu Helen memintanya untuk menguji darah tersebut.
Berpindah ke lain tempat, terlihat Wade sedang berbicara dengan seorang pria melalui komputernya. Ternyata pria inilah yang membayarnya untuk melakukan semuanya. Pria misterius ini menyuruh Wade untuk segera menemukan Mike. Kalau tidak, Mike akan membongkar semua kejahatan mereka. Kembali ke Mike, dia lalu pergi ke sebuah pemberhentian truk. Di sana dia menelpon istrinya. Mike menanyakan kabarnya dan anaknya, serta menyarankan istrinya untuk jangan keluar rumah agar lebih aman. Mike menyadari bahwa pembicaraan mereka disadap oleh pihak FBI. Mike pun berusaha memberitahu semuanya kalau dia tidak bersalah dan akan mengungkap siapa pelaku sebenarnya. Hang up the phone now, mister. Do it! We got us America's Most Wanted here, Tim. Shit. Pagi harinya, tim FBI harus kehilangan jejak Mike. Di situ, Ramirez selalu memberitahu Helen kalau hasil uji darah yang ditemukan di mobil sekitar penyergapan bukanlah darah Mike. Sementara di Gedung Putih, Wakil Presiden Kirby beserta petinggi negara lainnya membahas masalah yang dialami Mike. Kirby menuduh Mike bersekongkol dengan pihak Rusia dan akan segera bertindak kalau tidak Amerika Serikat akan terlihat lemah dan pihak Rusia akan menyangkal kejadian tersebut. Berpindah ke Mike, dia mencuri sebuah mobil dan pergi menuju sebuah hutan. Di sana, Mike melihat seorang pria tua yang menodongkan senjata ke arahnya. How the fuck did you find me? Dad. Ternyata pria tua itu adalah Clay Benning, ayahnya Mike. Saat sudah berada di dalam rumah, Clay mulai mengatakan alasannya meninggalkan Mike dan ibunya sewaktu kecil. Dia meninggalkan Mike dan ibunya untuk kebaikan mereka juga, karena kalau tidak kehidupan Mike dan ibunya bisa terancam. The best thing that ever happened to you. Kembali ke Gedung Putih, Kirby yang sekarang menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat mengungkapkan kepada pers kalau Mike lah yang bertanggung jawab atas upaya pembunuhan Presiden Trumbull dengan dukungan dari pemerintah Rusia. Di lain tempat, di dalam markasnya Wade, tim peretas Wade akhirnya menemukan lokasi ayahnya Mike. Wade langsung menyuruh anak buahnya ke sana untuk menangkap Mike. Keesokan paginya, Mike mengumpulkan semua mayat-mayat yang mereka habisi. Mike lalu mengambil telepon salah satu anak buah Wade, lalu menghubungi Wade. What happened to you, Wade? I'll find you. That's my Mike. Setelah itu, Clay kemudian memperlihatkan mobil yang dia simpan selama ini dan pergi bersama Mike.
Saat di lampu merah dan melalui kamera CCTV, Mike memberi sebuah titik koordinat lokasi kepada tim FBI. Di sana, Helen dan timnya menemukan mayat para anak buah Wade yang telah Mike bunuh. Helen pun mulai merasa kalau Mike sebenarnya telah dijebak dan mereka pun akan segera pergi ke markas Salient Global tempat Wade berada untuk melakukan penyelidikan. Di lain sisi, di rumah sakit, terlihat kondisi Presiden Trumbull pun mulai membaik. Kembali ke Mike, dia menceritakan kepada ayahnya kalau dia mempunyai seorang istri yang bernama Leah dan seorang putri. Dan Mike mempunyai rencana akan pergi menuju rumah sakit tempat Presiden dirawat untuk mengungkapkan siapa dalang di balik semua ini. Jika Presiden Trumbull kembali sehat, dia bisa saja membatalkan aturan yang Kirby buat mengenai tuduhannya kepada pihak Rusia dan Mike. Di sisi lain, di markas Wade, terlihat dia kembali dihubungi oleh pria yang menyuruhnya. Dan ternyata pria yang selama ini menyuruh Wade adalah wakil Presiden Amerika Serikat, Martin Kirby. Kirby lalu menyuruh Wade untuk segera membunuh Presiden Trumbull. Kalau tidak, dia tidak akan membayar Wade lagi. Di lain tempat, di rumah Mike, di sana istri dan anaknya didatangi oleh dua orang suruhan Wade. Mereka berdua berniat membawa Leah dan anaknya dari sana. Mike's dead. Berpindah ke rumah sakit, kini Presiden Trumbull sudah sadar dari komanya. Dia pun lalu menceritakan kejadian di danau dan menanyakan kabar Mike. Di situ, David mengatakan kalau Mike telah bersekongkol dengan pemerintahan Rusia untuk melakukan percobaan pembunuhan terhadap Presiden Trumbull. Dan sekarang, wakil Presiden Kirby ingin berperang. Get him on the phone. Yes, sir. Sementara di tempat markas Wade, mereka didatangi oleh tim FBI. Trumbull's fucking dying today. Kembali ke Mike, kini dia telah sampai di rumah sakit tempat Presiden Trumbull dirawat. I need you to get in the truck. Lalu dia menyamar menjadi polisi dan meminta bantuan timnya karena ada pria bersenjata di luar rumah sakit. Dan ternyata itu semua rencananya Mike agar dia dapat dengan mudah menuju ruangan Presiden Trumbull dirawat. Hey! Don't move. What the fuck? Sorry, Billy. Get me Gentry! Don't want to fucking hurt anyone! Let me David Gentry! David pun lalu membawa Mike ke hadapan Presiden. Di situ Mike menjelaskan kalau dia sudah tahu pelakunya dan tempat itu sekarang tidak aman. Mike lalu menyuruh semuanya mengeluarkan Presiden dari sana dan jangan memberitahu siapapun. Just do as Mike says. Pada saat pemeriksaan ulang, karyawan rumah sakit mengeluh kepada Mike kalau komputernya selalu error setiap 6 jam sekali. Mike lalu menyuruh timnya mengecek apakah alamat IP Salient Global Virginia terhubung dengan rumah sakit tersebut. Tiba-tiba ada pihak yang mengendalikan gas rumah sakit dan Mike mengetahui bahwa rumah sakit ini akan diledakkan. Wade pun tahu kalau Mike mengetahui rencananya, maka dia pun mempercepat pergerakannya menuju rumah sakit. Berpindah ke Gedung Putih, karena Presiden Trumbull sudah sadar, maka izin darinya lah yang diperlukan untuk melakukan serangan terhadap Rusia. Tetapi Kirby ingin segera serangan dilakukan, dan di situ petinggi negara yang lainnya pun tidak menyetujuinya. Ketika hendak mengevakuasi Presiden, rombongan Mike dilihat oleh Wade. Wade dan anak buahnya pun segera melakukan serangan terhadap Mike dan yang lainnya. Down their cons! Take away their back! Building over there! Kemudian Mike menyuruh semuanya keluar melalui pintu belakang dan membawa Presiden menuju ruang rahasia untuk berlindung.
Good. Mike meminta David untuk menjaga presiden di ruangan tersebut, sementara dia dan tim yang lainnya akan menghadapi Wade dan anak buahnya. Mike menyuruh timnya membuat blokade untuk menahan serangan yang datang, sementara dia akan pergi ke pintu samping untuk menghadapi anak buah Wade yang lewat dari sana. Take open shots only. Wade dan anak buahnya pun berhasil membunuh semua tim Mike. Lalu mereka memasuki ruangan yang dicurigai sebagai tempat berlindung presiden. Tetapi mereka tidak menemukan apa-apa di sana. Ternyata presiden dan David bersembunyi di ruangan yang berada di sebelahnya. Karena polisi sudah mengepung tempat tersebut, Wade dan anak buahnya pun segera pergi dari sana. We have Pathfinder secure. Let's go. Akhirnya Wade pun berhasil dikalahkan. Glad it was you. Pejabat FBI pun lalu membatalkan tuduhannya terhadap Mike Benning dan keterlibatannya dengan pihak Rusia dalam percobaan pembunuhan Presiden Amerika Serikat. Presiden Trumbull lalu menyapa pemimpin negara lainnya dalam acara G20 untuk meredakan ketegangan dengan pihak Rusia. Lalu Presiden Trumbull menemui wakil Presiden Kirby. David? Kirby pun akhirnya ditahan. Setelah kejadian itu, beberapa hari kemudian, terlihat Clay, Mike, Leah, dan putrinya sedang bercanda ria menikmati sarapannya. Clay berniat akan pergi dari rumah tersebut karena tidak ingin mengganggu rumah tangga Mike dan istrinya. Tetapi Mike menyarankan agar Clay untuk tetap tinggal di sana. Leah pun senang dengan keberadaan Clay di rumah tersebut dan menyarankan Clay untuk tidak lagi menyakiti hati Mike. Mike lalu pergi untuk menemui Presiden Trumbull di Gedung Putih dan meminta maaf karena tidak jujur masalah penyakitnya kepada Trumbull. Mike lalu mengajukan pengunduran dirinya, tetapi Trumbull masih percaya dengan Mike dan tidak ingin Mike berhenti. Trumbull ingin Mike lah yang menjadi Direktur Dinas Rahasia Keamanan. Karena presiden yang memintanya langsung, Mike pun tidak bisa menolaknya. Dan di akhir film, terlihat Mike dan ayahnya sedang berbincang-bincang. Ayahnya mengatakan kepada Mike kalau Mike harus merawat pikirannya, dan Mike menjawabnya, pikiran ayah juga kacau. Kemudian Mike mengajak ayahnya untuk pergi ke suatu tempat, rekomendasi dari dokternya. Setibanya di tempat itu, terlihat Mike dan ayahnya sudah bersiap-siap untuk berendam di air di dalam sebuah box kaca. Turn the lights on! Sorry, Dad. I'm gonna pee in here. Oke guys, itu tadi alur film Angel Has Fallen.
Apabila ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang, kami mohon maaf. Sekian dulu video dari kita, dan nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa. How the fuck did you find me?